Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan seputar informasi Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Alveno Hoirul. Kunjungan pemain timnas sepak bola Indonesia U20 mantap lanjutkan studi di UNESA. Grand Jury gelar cipta karya Tata Rias UNESA, persiapan menuju Grand Show Tata Rias UNESA 2023. Dan pemirsa, inilah Jendela UNESA selengkapnya. Peringati Hari Kelahiran Pancasila, UNESA melaksanakan apel upacara di lobi Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan pada 1 Juni 2023. Bertema gotong royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global. Peringatan ini menjadi momentum untuk memaknai dan mengamalkan nilai luhur dasar negara. 1 Juni merupakan momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di tanggal itulah lahir dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Negeri Surabaya diwarnai dengan pelaksanaan apel pagi oleh dosen, jajaran pimpinan fakultas, direktur, dan segenap pimpinan universitas. Bertempat di lobi Rektorat UNESA pada Kamis 1 Juni 2023, apel pagi berlangsung dengan khidmat. Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Matlazim MSI, yang dalam amanatnya menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui program yang dicanangkan Kemendikbud, yaitu Profil Pelajar Pancasila. Sejarawan UNESA Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum MA, menyambut baik program yang sudah berjalan saat ini, yaitu Profil Pelajar Pancasila, guna membangun karakter dan kepribadian. Profil Pelajar Pancasila menjadi hal penting dalam konteks bagaimana bangsa Indonesia membangun pendidikan yang berkarakter. Oleh karena itu, Profil Pelajar Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk yang paling nyata dengan contoh-contoh yang sederhana. Kita tahu bahwasanya dalam pembentukan karakter kita membutuhkan teladan, kita membutuhkan bukti nyata real melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diterapkan mulai sejak dini. Oleh karena itu, Profil Pelajar Pancasila yang diluncurkan oleh Kemendikbud bisa membuat bangsa kita lebih berkarakter dan kemudian bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global sebagai tema Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi tonggak perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Jelang pelaksanaan Grand Show 2023, Prodi S1 Pendidikan Tata Rias UNESA Angkatan 2019 adakan Grand Jury gelar cipta karya pada 31 Mei 2023 di Gedung A9 Fakultas Teknik UNESA. Para dosen Tata Rias UNESA lakukan penilaian terhadap 64 model body painting hasil riasan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Rias UNESA yang mengangkat tema Glorious Beauty in the Nature. Guna pemenuhan nilai tugas akhir mata kuliah Gelar Cipta Karya, sebanyak 64 mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Rias UNESA Angkatan 2019 aplikasikan body painting terhadap 64 model, mengangkat tema besar Glorious Beauty in the Nature. Para mahasiswa ini terbagi menjadi 6 kelompok untuk mengeksplor kekayaan Indonesia ke dalam karya make-up-nya. Sebelum pelaksanaan Grand Jury, para dosen telah memberikan bimbingan kepada para mahasiswa. Kegiatan Grand Jury dilakukan dengan penilaian dan pemberian evaluasi terhadap hasil karya mahasiswa. Memang gelar cipta karya mahasiswa UNESA Tata Rias ini memang untuk penilaian akhirnya kita buat seperti Grand Jury, ya, di mana penilaiannya itu terdiri dari kerapihan, kemudian kesesuaian dengan tema, tentu saja body painting karena kita juga menilai hasil paintingnya, kemudian juga aksesoris. Karena ini memang tugas akhir mahasiswa, ya kami harapkan semoga dengan cipta karya ini semakin memacu kreativitas mahasiswa untuk kedepannya bisa lebih kreatif lagi, sukses untuk karya-karya ke depan.
Kegiatan Grand Jury diawali dengan sesi pemotretan untuk pembuatan album dan dilanjutkan dengan peragaan model sesuai 6 kelompok subtema, yakni Emfoliasmena yang bermakna pemulihan, Huid Melius sebagai sesuatu yang lebih baik, Starry Night yang menggambarkan keindahan dan kemegahan suasana malam hari, Equinox sebagai penggambaran waktu yang datang saat musim semi, Upstanding gambaran sebuah kebangkitan, dan Blissfulness yang berarti suatu kebahagiaan. Jadi buat proses sebelum Grand Jury itu kita tentunya ya kan semua di sini 64 mahasiswa itu jadi panitia, otomatis kita semua menghandle semua acara yang di sini dan kita meminta bantuan juga ke adik tingkat sebagai panitia bayangan. Jadi di situ kita persiapan mulai dari menentukan vendor, kerjasama dengan vendor, terus bikin video teaser, terus ya kayak prepare tempat gitu pada umumnya. Dengan adanya Grand Jury ini, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki hasil karyanya sebelum pelaksanaan Grand Show pada 17 Juni 2023. Dari Surabaya, Putri Wulan dan Fikri Fadli melaporkan. Program Studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA gelar pameran media pembelajaran dalam rangka penilaian tugas akhir semester mata kuliah berbasis proyek. Pamerkan 137 media pembelajaran. Pameran diikuti oleh mahasiswa TPFIP UNESA angkatan 2021 dan 2022. Dalam rangka penilaian tugas akhir semester mata kuliah berbasis proyek program studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA menggelar pameran produk media pembelajaran. Diikuti mahasiswa angkatan 2021 dan 2022, 137 produk media pembelajaran dipamerkan di Pendopo Ki Hajar Dewantara, FIP UNESA pada 8 Juni 2023. Karena memang mata kuliah berbasis proyek ini outputnya adalah produk yang nanti endingnya adalah exhibition atau pameran. Tapi karena masa pandemi kemarin sempat off ya, jadi akhirnya tidak kita lakukan dan ini mulai kembali sudah kondisi normal, kita mulai kembali untuk exhibition ini. Ini merupakan bagian dari branding prodi ya. Ada yang memang membuatnya itu berdasarkan observasi ke sekolah-sekolah, harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, baik dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat maupun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan bidang teknologi pendidikan. Produk media pembelajaran yang dipamerkan berupa aplikasi pembelajaran online, audiovisual berupa film dan video pembelajaran, realia, diorama, poster, dan komik. Produk-produk tersebut dibuat sesuai kebutuhan RPP yang disusun guna mencapai sasaran dalam peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta belajar. Selain untuk branding sebuah jurusan dari teknologi pendidikan sendiri, kami juga membranding diri kami bahwa kami dari teknologi pendidikan disiapkan untuk menjadi sebuah guru yang mampu merancang sebuah media pendidikan maupun media pembelajaran yang akan digunakan dalam sekolah-sekolah. Banyak sekali media yang bisa kami paparkan, antara lain ada media film, ada media realia dan media model, lalu ada media susun, media desain grafis percetakan, serta media multimedia interaktif dan e-learning yang bisa diakses secara interaktif oleh audiens yang datang. Walaupun sudah menjadi kegiatan rutin tahunan, pameran media pembelajaran diharapkan dapat terus berlanjut dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya peningkatan kompetensi bagi peserta didik di sekolah. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Sebanyak 98 siswa SMA Lab School UNESA 1 Surabaya berhasil tuntaskan studinya dan mengikuti acara pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan ketiga. Didampingi orang tua dan kerabat, acara lepas pisah siswa kelas 12 SMA Lab School UNESA 1 berlangsung meriah dan penuh haru. Suasana kemeriahan memenuhi lantai 9 Auditorium Gedung LPSP UNESA Kampus Lidah Wetan pada 3 Juni 2023. Sebanyak 98 siswa kelas 12 SMA Lab School UNESA 1 Surabaya yang terdiri dari 69 siswa kelas IPA dan 29 siswa kelas IPS ikuti seremonial prosesi Purnawidya dengan didampingi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pelepasan peserta didik angkatan ketiga kali ini bertema Road to Success. Dalam persiapan wisuda kali ini dengan bertempat di UNESA itu
anak-anak antusias dan tema yang kita usung pun seiring sejalan dengan harapan anak-anak juga, orang tua juga. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara dipandu 3 orang pembawa acara yang merupakan peserta didik kelas 11 SMA Lab School Unesa 1 Surabaya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Acara pelepasan peserta didik ini menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa kelas 12 SMA Lab School Unesa 1 Surabaya. Seperti yang dirasakan oleh salah satu siswa kelas 12 IPA 2 yang bernama Amar Galang Kasetio. Alhamdulillah sih, lega juga akhirnya lulus dari SMA. Banyak pengalaman yang terduga. Terus habis itu banyak juga pelajaran-pelajaran yang dapat. Terus sama banyak cerita yang aku dapat dari teman-teman juga. Guys, jangan lupain kenangan-kenangan kita nanti kalau waktu tua ya. Pada acara pelepasan peserta didik angkatan ketiga ini, juga diberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. Salah satunya yaitu Nabila Nurmian Syafi, yang mampu menyelesaikan masa studinya hanya 2 tahun. Saat ini, Nabila pun sudah diterima di Prodi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Unesa melalui jalur SNBP. Alhamdulillah, tentu saja merasa senang ya bisa membanggakan keluarga besar sama guru-guru dan juga semoga Nabila bisa memotivasi untuk teman-teman BIL yang masih sekolah. Kebetulan saya juga merupakan siswa percepatan ya. Tentu saja seorang siswa itu ada saat dimana down gitu. Untungnya banyak guru-guru yang mensupport saya. Semoga kalian bisa menyusul BIL di Universitas Negeri Surabaya. Kalau enggak, sampai jumpa di masa depan. Semoga kalian juga bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Setelah mengucap janji prasetya, para siswa pun berkumpul bersama dengan para guru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bimbingan selama menimba ilmu di SMA Lab School Unesa 1 Surabaya. Sebagai penutup, para siswa kelas 12 mempersembahkan flash mob dengan iringan band Lobster. Momen pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan ketiga juga dimanfaatkan para siswa dan orang tua untuk saling berfoto. Masa SMA adalah masa yang paling indah. Semoga sukses menyertai langkah. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Rektor Unesa atau yang akrab disapa Cak Hasan melepas 23 pasangan calon jemaah haji Universitas Negeri Surabaya. Agenda pelepasan calon jemaah haji ini sebagai wujud sukacita, apresiasi, dan dukungan moral dari pimpinan Unesa kepada warga Unesa yang menjalankan ibadah haji 1444 Hijriah. Sebanyak 23 pasang calon jamaah haji dari Sivitas Akademika Unesa ikuti seremoni pelepasan oleh Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Negeri Surabaya. Seremoni dilaksanakan di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat Unesa pada Senin, 5 Juni 2023. Rektor Unesa atau yang akrab disapa Cak Hasan dalam sambutan pelepasan jamaah haji Unesa ini berpesan agar calon jamaah haji memahami bahwa perjalanan haji tidak hanya perjalanan fisik tapi juga perjalanan spiritual yang menguji kesabaran dan keimanan. Oleh karena itu, para calon jamaah haji diimbau agar menjaga kesehatan dalam beribadah. Tidak hanya itu, Cak Hasan turut menitip doa bagi keselamatan dan kemajuan lembaga Universitas Negeri Surabaya. Tahun ini melepas jamaah haji Unesa ini satu kesempatan yang luar biasa karena setelah masa Covid ya, ini tahun pertama Unesa melakukan pelepasan jamaah haji Unesa. Tentu Pak Rektor dan seluruh pimpinan Unesa sangat bangga. Oleh karena itu mereka diundang hadir di kampus sebagai salah satu bentuk apresiasi dan dukungan moral dari pimpinan kepada warga Unesa yang menunaikan ibadah haji. Sebagai simbol pelepasan calon jamaah haji Unesa, dilakukan pemberian tanda pengenal jamaah haji oleh Rektor Unesa dan istri. Agenda dilanjutkan dengan tausiah oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Turhan Yani SAGMA yang membahas terkait larangan dan anjuran ketika menjalankan ibadah haji untuk menambah kekhusyukan saat beribadah. Pelepasan calon jamaah haji Unesa tahun 1444 Hijriah ini diakhiri dengan doa bersama, saling berjabat tangan, serta foto bersama calon jamaah haji Unesa dengan para pimpinan. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. Sebagai tindak lanjut apresiasi dari Rektor Unesa, pemain sepak bola Timnas U20 dapat beasiswa pendidikan dari jenjang S1 hingga S2.
Pada 31 Mei 2023 lalu, hadir Timnas U20 bersama orang tua diterima langsung oleh Cak Hasan di ruang rapat lantai 8 Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Beasiswa ini diberikan Cak Hasan untuk memotivasi dan mengobati rasa kecewa pemain Timnas setelah FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 sempat menjadi kekecewaan mendalam bagi masyarakat, tak terkecuali para pemain Timnas U20. Mereka gagal berlaga melawan pemain Timnas dari negara lain dalam ajang bergengsi tersebut. Untuk mengobati kekecewaan para pemain Timnas U20, Rektor UNESA menawarkan beasiswa S1 hingga S2 bagi para pemain yang ingin melanjutkan studinya di UNESA. Didampingi orang tua, 5 pemain Timnas U20 datang ke UNESA guna bahas tindak lanjut pemberian beasiswa pada 31 Mei 2023. Cak Hasan, Rektor UNESA, terima langsung kunjungan tersebut di ruang rapat lantai 8 Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Ya, sistem belajarnya kita bisa online offline, kemudian kita siapkan modul-modul khusus dan kita siapkan pendamping dosen khusus yang akan mendampingi kesulitan belajarnya dia. Tapi mereka fokus berlatih, fokus meningkatkan prestasinya. Pesannya adalah tetap semangat, kemudian komunikasi. Kalau ada kesulitan terkait administrasi, kesulitan pembelajaran, itu melaporkan pada pembimbing dan pendamping, dosen pendampingnya, sehingga kami ada solusi yang kita akan berikan, karena mau tidak mau harus by design, harus kita betul-betul formulakan dengan baik, karena jangan sampai mereka putus di tengah jalan. Ini penting. Dari prestasi sukses, akademisinya juga sukses. Pemain Timnas sepak bola U20 yang mendapatkan beasiswa kuliah gratis di UNESA yaitu Marcel Yanuar Putra, Hugo Samir, Marcelino Ferdian Pilipus, Briliana Aldama, dan Arsya Ramadan Ahmad. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka kompak bertanya kepada Rektor UNESA perihal persiapan yang harus mereka lakukan dan metode berkuliah, mengingat mereka juga diwajibkan mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan tanding di laga yang lain. Dalam kesempatan itu pula, para pemain U20 ini menyatakan perasaan senang mendapatkan beasiswa yang didapat dari UNESA dan akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jelasnya kita pasti sangat bersyukur dan sangat senang sekali ya, karena nggak semua orang bisa dapat kayak gini. Kita akan berusaha untuk bisa mengikuti kegiatan kuliah ini, pembelajaran kuliah ini, dan sama latihan juga pasti kita ada waktulah untuk menyempatkan kita ikut pembelajaran kuliah. Yang pasti bersyukur dan bangga sekali bisa dikasih beasiswa S2 oleh UNESA. Yang dikatakan teman-teman, kita harus dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik dan betul-betul kan, karena kalau kita bukan main-main, jadi ya itu aja sih. Sangat bersyukur dan terima kasih. Selain Cak Hasan, turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi dan Pemeringkatan Universitas, Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD, Dekan FIKK, Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD MKes, Koordinator Prodi di lingkung FIKK sebagai tim penanggung jawab perkuliahan pemain sepak bola Timnas U20 yaitu Dr. Sony Sulistiarto MKes, Dr. Olahraga Gigi Santoso SPD MPD, Dr. Olahraga Muhammad SPD MPD, dan Direktur Lembaga Lab School Profesor Dr. Sujarwanto MPD. Semua berharap beasiswa yang diberikan menjadi jalur prestasi akademik bagi para pemain sepak bola Timnas U20 ini. Dari Surabaya, Tia Eser dan Sulfeli Yahya melaporkan. Kolaborasi kembali dilakukan UNESA bersama perguruan tinggi lain. Kali ini, UNESA tanda tangani MOU kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dalam rangka meningkatkan SDM unggul di daerah masing-masing untuk Indonesia Unggul 2045. UNESA lakukan penandatanganan MOU bersama Universitas Lambung Mangkurat pada 5 Juni 2023. Kegiatan ini dilakukan secara luring di ruang rapat lantai 8, Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan.
Rombongan Rektor ULM disambut langsung oleh Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan Rektorat. Rektor ULM, Profesor Dr. Ahmad SE MSI menyampaikan, melalui kunjungan ke UNESA, banyak inovasi yang telah dilakukan UNESA menjadi inspirasi dan dapat diterapkan pada ULM. Pertemuan ini sungguh sangat berkesan bahwa UNESA menerima kami dengan sangat terbuka dan mempersilahkan untuk belajar lebih banyak terhadap Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Rektor Prof. Hasan untuk kemajuan Universitas Mangkurat di masa yang akan datang. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau yang akrab disapa dengan Cah Hasan menyampaikan adanya kerjasama dengan ULM merupakan bentuk komitmen UNESA dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan. Di era ketidakpastian seperti ini, kolaborasi merupakan langkah yang tepat. Sekarang kita berkolaborasi, MOU sekaligus nanti kita MOA-nya kita bangun dalam rangka meningkatkan kompetensi masing-masing perguruan tinggi. Kita akan maju bersama dan apa yang dimiliki UNESA mau kita share pengalaman, apa yang dimiliki oleh ULM juga kita akan belajar ke ULM. Harapannya, kolaborasi yang dilaksanakan UNESA dengan ULM akan mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di masing-masing daerah untuk menyongsong Indonesia unggul di tahun 2045. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rama melaporkan. Usai tanda tangani MOU kerjasama bersama Universitas Lambung Mangkurat, UNESA lakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atau UNUSIDA. Dalam kegiatan kali ini, terdapat 3 fokus utama yang akan dibahas, antara lain pengelolaan humas, kerjasama internasional, dan Direktorat Inovasi Inkubasi Bisnis. UNESA kembali melakukan penandatanganan MOU bersama perguruan tinggi. Kali ini dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada 8 Juni 2023. Kegiatan ini dilakukan secara luring di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan. Hadir secara langsung pimpinan UNUSIDA beserta perwakilan mahasiswa. Rektor UNUSIDA, Dr. Fatkul Anam MSI, menyampaikan melalui kunjungan dan diskusi dengan UNESA mampu mendapatkan ilmu yang banyak. Dalam kurun waktu 8 tahun UNUSIDA berdiri, banyak yang harus dipelajari. UNUSIDA sedang mengembangkan SDM dari dosen hingga tenaga kependidikan. 3 fokus dalam studi tiru yang dilakukan UNUSIDA, yaitu dalam bidang pengelolaan humas, kerjasama internasional, dan Direktorat Inovasi Inkubasi Bisnis. Kami sebagai perguruan tinggi yang masih usia muda, baru memasuki 9 tahun, tentunya satu, kami perlu ilmu banyak untuk pengembangan perguruan tinggi kami supaya dapat berlari lebih cepat. Kemudian yang kedua itu untuk pengembangan jejaring, dan yang ketiga itu adalah untuk studi tiru terkait bidang-bidang yang hari ini kita ada 3 bidang. Yang pertama humas dan kerjasama, kemudian yang kedua kerjasama luar negeri, yang ketiga itu adalah terkait dengan inkubasi bisnis dan usaha. UNESA menyambut baik MOU dengan UNUSIDA. Dengan status UNESA yang sudah PTNBH, memperbanyak kerjasama dengan seluruh stakeholder merupakan bentuk kemandirian perguruan tinggi. Harapannya, setelah MOU ini, ada langkah nyata dalam memperkuat sistem dalam meningkatkan kualitas masing-masing perguruan tinggi. Kami juga UNESA sebagai perguruan tinggi yang sudah punya rekor tersendiri gitu, juga perlu belajar pada bagaimana Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo di usia yang sangat belia, di bawah 10 tahun gitu ya, tapi sudah punya prestasi yang bagus gitu ya. Artinya kami cukup menghormati, menghargai, mengapresiasi apa yang menjadi maksud dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo untuk ke UNESA. Saya yakin UNESA pun perlu belajar kiat-kiat bagaimana mengelola perguruan tinggi yang cukup muda seperti itu, tapi bukan usianya yang kita lihat, tapi bagaimana mengelola sumber dayanya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, ada 3 komponen, humas, kerjasama internasional, dan inkubasi bisnis. Itu saya kira nanti bisa diperluas lagi kerjasamanya.
Kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan UNESA dengan UNUSIDA diharapkan berlanjut di beberapa aspek lain seperti penelitian, pertukaran dosen maupun mahasiswa, publikasi internasional, serta saling memperkuat akar sistem dalam menunjang perkembangan kualitas perguruan tinggi masing-masing. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Sosialisasikan pentingnya melanjutkan studi Pascasarjana. Universitas Negeri Surabaya gelar Pascasarjana Expo dengan tema menapaki jalan kesuksesan di program Pascasarjana UNESA. Acara ini terlaksana guna menjawab pertanyaan masyarakat terkait studi lanjut dan program unggulan dari Sekolah Pascasarjana UNESA. Berbanding lurus dengan gencarnya sosialisasi bagi mahasiswa program sarjana Universitas Negeri Surabaya, gelar Pascasarjana Expo 2023. Bertempat di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA, kegiatan ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube ofisial UNESA guna mensosialisasikan berbagai program dan menjawab pertanyaan masyarakat terkait studi lanjut. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan, Wakil Dekan 1, serta Koordinator Program Studi Selingkuh UNESA. Terintegrasinya studi lanjut pascasarjana di fakultas menjadi poin penting yang harus diketahui masyarakat. Selain itu, program unggulan yang ditawarkan sekolah pascasarjana adalah kelas eksekutif. Kalau sudah tersosialisasi, tentu kami mengharapkan masyarakat bisa bergabung dengan kami dan memberikan beberapa model yang fleksibel, kawan-kawan yang katakan mereka yang bekerja sangat suntung, tidak ada waktu, kami buka kelas yang namanya kelas eksekutif ya, yang waktunya lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Juga ada kelas kerjasama yang juga lebih fleksibel, artinya ada kerjasama dengan pemerintah kota, kabupaten, atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang waktunya dan model pembelajarannya juga akan kita sesuaikan. Direktur Pascasarjana UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, menekankan bahwa studi lanjut tidak harus linier. Maka dari itu, Sekolah Pascasarjana UNESA juga menyediakan program multidisiplin, sehingga dapat mempelajari berbagai disiplin ilmu. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mentakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Elven Hoyrur, tetap sehat dan sampai jumpa.